PPh pasal 22 badan usaha tertentu, tarif dan mekanisme pemungutan, tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi kembali saya ingatkan lagi, DPP pasal 22 adalah DPP PPN. PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Jadi dipungut oleh bendahara badan usaha tertentu. Kemudian PPh pasal 22 wajib disetor dipungut ke kas negara dengan menggunakan SSP. Pemungut PPh pasal 22 wajib menerbitkan bukti pungutan. Bukti pungutan ini adalah berupa bukti setoran. PPh pasal 22 badan usaha tertentu ada juga yang spesifik jenis barangnya, yaitu salah satunya adalah usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Ini posisinya sama seperti BUMN. Jadi si industri ini kepanjangan tangan pemerintah. Ruang lingkupnya badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Badan usaha industri baja adalah badan industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Siapa yang dipungut? Distributor. Ada sedikit perbedaan antara BUMN dengan badan tertentu. Nah, kalau badan tertentu ini pungutnya itu pada saat jual. Kalau tadi kan BUMN, bendahara BUMN dan anak perusahaan BUMN, PPh pasal 22-nya pada saat beli. Sedangkan industri tertentu, pungut PPh pasal 22-nya pada saat jual. Jadi dia jual, kemudian pungut PPh pasal 22. Sehingga yang terpungut adalah distributornya. Tarifnya beda-beda. Untuk semen 0,2,5, 0,25 1/4%, untuk kertas 0,1%, untuk baja 0,3%. Ini tarifnya. Kemudian ATPM juga sama. Jadi ATM itu pungut PPh pasal 22 pada saat jual. Jadi agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek APM, dan importer umum kendaraan bermotor. Kalau ATPN berarti pada saat barang keluar dari gudang si ATPM. Objeknya semua penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Wajib pajak yang terpungut adalah pembeli kendaraan bermotor di dalam negeri, tidak termasuk alat berat. Lanjut, PPh pasal 22 bahan bakar gas. Ini yang dipungut oleh salah satunya Pertamina atau bukan Pertamina. Jadi terbagi dua ya. Pemungutnya produsen atau importir bahan bakar, baik bahan bakar gas, bahan bakar pelumas. Jadi ada Pertamina, ada yang bukan Pertamina. Baik kalau Pertamina sudah pasti produsen ya di sini posisi pemungutnya. Tetapi kalau Shell gitu bisa jadi dia impor langsung dari luar. Wajib pajak yang terpungut pembeli bahan bakar atau bahan bakar gas pelumas SPBU. Jadi baik Shell maupun Pertamina SPBU. Jadi walaupun SPBU-nya SPBU Shell tetapi itu adalah franchise ya. Jadi kita juga bisa bikin SPBU Shell dengan perjanjian franchise dengan Shell. Sama dengan Pertamina juga begitu, ada perjanjian jual beli sebagai SPBU juga. Dasar dan tarif pengenaan pajak 0,25% jika SPBU yang membeli dari Pertamina. Jadi jika SPBU beli ke Pertamina atau SPBU Pertamina, maka Pertamina mengutnya 0,25%. Tetapi kalau SPBU Shell beli ke Shell, maka yang PPh 22-nya adalah 0,3%. Beda 0,05%. Ini untuk bahan bakar gas dan pelumas, oli itu sama, semua ada 0,3%. PPh terutang atas penjualan yang bersifat
Jadi kalau ada SPBU semata-mata jualan bensin, jualan gas, jualan pelumas, maka PPh badannya itu lunas pada saat dia beli barang dari Pertamina. Tetapi kalau di SPBU itu ada toko, ada minimarket, kemudian atau menyewakan ruangan, maka itu beda lagi ya, tidak termasuk yang ini. Jadi bisa jadi dia ada PPh non final di SPBU itu, karena harus lihat usahanya ya. Kalau usahanya hanya menyewakan, jadi kita mendirikan SPBU, kemudian selain jual pelumas, jual BBM, juga menyewakan kepada orang lain ruangan. Bisa menyewakan ruangan buat ATM, bisa menyewakan untuk ruangan untuk usaha gitu ya. Nah, berarti sewa. Sewa itu adalah sewa atas tanah dan bangunan. Kenakan PPh 10%. Jadi selain BBN pindah, tapi objeknya 0,25% kalau Pertamina. Kemudian kalau dia menyewakan tanah dan bangunan berarti dikenain PPh pasal 4 ayat lanjut. PPh pasal 2 ada pembelian hasil kehutanan perkebunan ya. Pemungutnya siapa? Badan usaha industri atau eksportor. Jadi posisi perusahaan tersebut dia sebagai punya pabrik. Bisa jadi dia tidak punya pabrik, bukan industri, tapi ekspor. Dia beli kemudian jual. Yang melakukan pembelian hasil perkebunan, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor. Belum melalui proses industri manufaktur. Jadi maksudnya si perusahaan ini beli dari petani atau beli dari koperasi atau beli dari gabungan petani, kelompok petani. Bisa juga beli dari pedagang ya, jadi pedagang pengumpul. Jadi kalau industri kehutanan kan itu ada pengumpulnya, dibeli oleh pengusaha pengumpul, kemudian dijual lagi ke perusahaan besar yang mengekspor, misalnya mengekspor dari hasil hutan tersebut. Nah, pada saat dibeli oleh perusahaan eksportir tersebut, si perusahaan eksportir harus pungut PPh pasal 2. Jadi dia ngutin PPh si pengumpul atau si petani. PPh terpungut, penjual bahan bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Jadi utuh ya, enggak si perusahaan ininya, pemungutnya itu tidak beli dari pabrik lain. Objek pungutan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan yang proses industri hanya 0,25%. Ada PP pasal 22 atas komoditas tambang batu bara, mineral, dan mineral bukan logam. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha tambang, izin usaha pertambangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Objek pungut pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Tarifnya 1,5%. Jadi yang terpungutnya ini adalah si pemilik IUP, ya, pemilik IUP, distributor. Maka si distributor itu pungut PPh pasal 22. Atau pabrik langsung beli dari si pemegang IUP. Maka si pabrik itulah yang pungut PPh pasal 22. Jadi kalau ini pada saat penjualan ya, ini sebenarnya pemotongan, karena yang terpotongnya, yang mengkreditkan itu adalah yang menerima penghasilan.
Berbeda dengan yang ini, yang tadi, yang apa namanya, hasil hutan. Nah ini, oh ini ya, yang ini contohnya, yang ini itu yang SPBU, dia kan beli ya, dia beli kemudian bayar PPH. Jadi yang bayar PPH-nya itu ke Pertamina adalah si pembelinya. Kalau ini sebenarnya yang bayar adalah yang jual, juga eh, yang batu bara juga yang bayar yang jual, yang beli. Penjualan emas. Nah, kalau ini sebaliknya, kalau emas itu yang mungut yang jual. Nah, kalau batu bara yang pungut yang beli, yang pemungutnya adalah yang beli. Kalau emas pemungutnya yang jual. Nah, jadi kalau di dua-dua ini agak ini ya, unik. Jadi yang mungutnya itu kadang-kadang penjual, kadang-kadang pembeli. Makanya kalau yang harus kita ingat itu siapa sebenarnya yang dikenain pajaknya. Yang terpungutnya itu siapa. Nah, di sini yang terpungut adalah WP emas batangan. Jadi WP yang beli emas itu pada saat beli itu dipungut. Objek pungutan penjualan emas batangan di dalam negeri. Tarifnya 0,4,5% dari harga jual batangan. PP pasal 22 penjualan emas ini sekarang diubah bukan hanya emas batangan, ada juga emas perhiasan ya. Emas perhiasan dikenain dipungut oleh penjual emas perhiasan. Baik perhiasan sebagian emas maupun perhiasan semuanya emas. PPh pasal 22 barang yang sangat mewah. Nah, ini juga sama kayak ekspor ya, pajak ekspor. Pajak ekspor tujuannya supaya membebani si eksportir supaya tidak jual ke luar negeri. Sebaliknya kalau ini membebani pembeli. PP pasal 22 atas barang yang sangat mewah itu membebani pembeli dengan maksud supaya tidak terlalu konsumtif, tidak terlalu hedon. Orang-orang kalau beli barang-barang ini dikenain pajaknya berlapis-lapis sehingga begitu mau beli itu mikir-mikir. Padahal kalau yang punya uang banyak ya dia nggak mikir duit ya. Sepanjang duitnya cukup dia beli aja berapapun pajaknya. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Nah ini juga ada PPN sangat mewah. PPN barang yang sangat mewah. Ingat ya, ini eh, tujuannya adalah untuk seperti cukai ya, seperti cukai. Cukai juga tujuannya untuk eh, apa namanya mengurangi konsumsi. Cukai rokok mengurangi rokok, cukai eh, apa namanya rokok, cukai alkohol mengurangi konsumsi alkohol, cukai gula untuk mengurangi konsumsi gula. Kapal pesiar ya dan sejenisnya. Rumah beserta tanahnya harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan 400 meter. Ini adalah salah satu ya. Kalau harga harga rumah tersebut itu apartemen, apartemen yang bawah ya. Misalnya jual rumah hanya 200 meter, tapi harganya udah 6 miliar. Nah, ini harus kena ya. Si pengembangnya disuruh pungut. Karena yang memungutnya itu adalah badan yang melakukan penjualan barang. Jadi ini pengembangnya. Tapi kalau rumah kita sendiri pribadi gitu dijual harganya 7 miliar. Ya kita tidak diwajibkan untuk pungut PP pasal 22 yang sangat mewah. Karena kewajibannya itu ke pengembang, developer. Apartemen, kondominium, atau sejenisnya harga jual dan pengalihannya lebih dari 5 miliar atau 150 karena biasanya apartemen lebih mahal ya. Kendaraan roda 4, pengangkutan angkut 10 orang berupa jeep, sedan, SUV, bus dan sejenisnya dengan harga lebih dari 2 miliar atau kapasitas. Nah, jadi
apapun kendaraannya, kalau yang di atas 3.000 cc udah pasti itu kena pajaknya berlapis-lapis. Kendaraan roda 2 atau 3 yang harganya di atas 300 atau di atas 250 cc.